Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama saya Roy Alinfa di Ruang Advokat Menjawab. Terima kasih pada Sobat Ram yang terus mendukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share video kami. Dan seperti biasa hari ini saya akan menjawab pertanyaan atau diskusi terkait dengan masalah hukum. Adapun diskusi kita hari ini adalah terkait dengan apakah kita bisa menuntut tetangga yang membunuh hewan peliharaan kita apabila masuk ke pekarangan atau masuk ke perkebunan. Ini akan kita bahas, kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada masyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari tidak menggunakan cara-cara main hakim sendiri. Karena negara kita negara hukum, maka sepatut dan selayaknya lah kita menggunakan hukum sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Agar apa? Agar kita tidak dituntut atas perbuatan yang kita lakukan. Baik, kita akan bahas dulu hewan yang masuk ke pekarangan secara hukum seperti apa. Kalau kita berbicara soal hewan masuk ke pekarangan dan sudah tertulis di situ dilarang membawa hewan masuk atau masuk ke pekarangan, maka himbauan itu sudah menjadi salah satu peringatan. Nah, kalau ada peringatan, tetap ada hewan yang masuk dan menyebabkan kerugian, misalkan ya, memakan tanaman, kemudian merusak tanaman misalnya, maka caranya adalah hewan itu diamankan dahulu, kemudian dipanggil orang yang mempunyai hewan itu, kemudian mintalah ganti rugi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu merupakan perbuatan melawan hukum. Kerugiannya yang timbul misalkan dari benih atau dari apa yang dimakan tadi bisa dihitung, misalkan 500.000 atau 1 juta, maka orang yang memiliki hewan tersebut harus diminta pertanggungjawaban atau ganti kerugian. Nah, kalau dia tidak mau, secara hukum boleh kita melaporkan kepada kepolisian atas pasal 548 misalkan. Kalau itu burung hinggap atau makan benih orang lain, itu adalah burung peliharaan misalkan, kemudian merusak tanaman orang lain, maka bisa dilaporkan 548. Tetapi ancaman pidananya ringan sekali. Ini tindak pidana ringan, cuma 14 hari. Kalau tidak mau bayar denda, tidak ada penyelesaian, cuma kurungannya 14 hari. Tapi kalau bukan burung, maka 549. Nah, pasal 549 ini, barang siapa dengan tiada berhak ya membiarkan hewannya berjalan di kebun, di suatu padang ladang, atau di suatu tanah yang telah ditaburi atau ditanami, ataupun yang hasilnya belum lagi diambil, ataupun tanah itu adalah kepunyaan orang lain, oleh yang berhak dilarang memasuki sesudah diberikan tanda larangan yang nyata bagi si pelanggar, maka dihukum dengan denda sebanyak Rp375. Berdasarkan Perma dikalikan 1000, dendanya adalah Rp375.000. Ini adalah tindak pidana ringan. Namun lain cerita, ketika ada hewan yang masuk di pekarangan orang, lalu kita bunuh dengan cara ditombak, diracuni, atau dijerat, maka pelaku yang membunuh hewan orang lain ini diancam lebih berat. Pasal berapa? 406. Dalam pasal 406 KUHP ayat 2, ancaman pidananya ini adalah selama 2 tahun 8 bulan. Dan dendanya sebanyak 4.500.000. Ketika seorang ini melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap hewan orang, sanksinya adalah jelas pidana. Dan yang sangat memprihatinkan adalah membunuh hewan dengan cara yang sadis. Meracuni misalkan. Ketika hewan itu diracuni, bayangkan berapa tersiksanya hewan itu mati. Lebih baik hewan itu disembelih misalkan, kemudian dagingnya dibagi-bagikan, lebih bermanfaat. Tetapi kalau hewan itu diracuni, itu nggak ada gunanya sama sekali. Justru menimbulkan kerugian, baik itu kerugian bagi si pemilik ternak, maupun kerugian dari sisi lingkungan. Kenapa? Karena akan menjadi bangkai, nggak bisa dimanfaatkan, tidak bisa disedekahkan, tidak bisa dimakan. Perbuatan ini unsurnya jelas dalam pasal 406 KUHP, membunuh hewan ternak milik orang lain, ancamannya lah pidana penjara. Kalau orang ini tidak mau mengganti kerugian, tidak mau mediasi keluargaan, maka solusi terakhir adalah lapor pidana. Agar apa? Agar tidak ada main hakim sendiri. Takutnya nanti ini menjadi alasan pembenar. Besok ada hewan yang lewat di depan rumahnya, dia bunuh. Dengan alasan masuk pekarangan. Nah, ini harus
ditindak. Ikhlas boleh, ikhlas benar. Hewan yang sudah meninggal, sudah mati, mau gimana lagi, kita harus ikhlas. Tetapi tetap kita berikan pembelajaran agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Konteksnya dalam hukum Islam pun, mencuri ya potong tangannya. Kalau dia mau membayar denda, iwat misalkan, maka dia dimaafkan. Sama halnya membunuh dalam hukum Islam. Hukumnya apa? Harus membunuh, nyawa dibalas nyawa. Tetapi kalau keluarganya memaafkan dan meminta kerugian misalkan atas kematian, alasan pemaaf dapat dibenarkan. Jadi dari sisi hukum Islam pun harus ada penghukuman. Kenapa? Karena perbuatan membunuh hewan tetangga atau hewan siapapun itu adalah perbuatan yang sangat keji. Mengikhlaskan iya, tetapi memberikan pembelajaran harus. Kenapa? Karena agar perbuatan ini tidak dibenarkan untuk generasi selanjutnya. Kalau dibiarkan, besok dia akan membunuh hewan orang lain lagi. Besok akan menjadi contoh bagi orang-orang lain untuk membunuh hewan orang lain. Dalam konteks hukum adat pun, misalkan di Padang, di beberapa daerah di Pulau Jawa, kalau ada hewan tetangga yang masuk ke pekarangan, diamankan oleh orang yang punya pekarangan dan dimintakan ganti rugi kepada orang yang punya hewan tadi. Tapi tidak dibunuh. Karena membunuh itu akan merugikan semuanya. Itulah konteks hukum tadi, itu masuk logika. Tidak dibenarkan main hakim sendiri. Kalau ada maling masuk ke rumah kita, apakah dibenarkan kita bunuh maling ini? Tentu tidak. Kita berhak untuk melaporkan malingnya atau minta ganti rugi. Tetapi kalau ada hewan yang masuk, tidak dibenarkan untuk dibunuh. Dibenarkan adalah untuk mengamankan, minta ganti kerugian. Kalau tidak mau ganti kerugian, bisa dilaporkan atas dasar adalah perusakan misalkan. Tapi ini konteksnya adalah tindak pidana ringan, ancamannya ringan. Ya, setidak-tidaknya ganti kerugian itu bisa diminta kepada orang yang hewannya masuk ke pekarangan. Tapi tidak dibenarkan untuk membunuh hewannya. Kenapa? Karena ancaman membunuh hewan orang itu lebih berat. Bayangkan kalau yang punya hewan itu orang tidak mampu, dia punya satu sapi atau satu kambing, dibunuh. Bayangkan berapa kerugiannya. Orang itu miskin akan makin miskin. Bukan bicara soal nilai begitu saja, tetapi berbicara soal efek samping. Orang yang memelihara bisa jadi hewannya lepas secara tidak sengaja. Namanya hewan itu bukan seperti manusia yang punya akal. Jadi, kita yang punya akal mestinya harus paham. Jangankan hewan peliharaan, membunuh gajah, membunuh harimau yang tidak pelihara aja oleh kita, itu ancaman pidana penjaranya jelas gitu. Jadi jangan sampai ada pembenaran, ada himbauan dari Kapolres, Kapolda, hewan ternak dilarang berkeliaran. Betul. Kalau berkeliaran, maka akan ditangkap oleh misalkan Satpol PP. Satpol PP akan mengenakan sanksi denda. Jadi Satpol PP pun tidak membunuh. Kenapa? Karena negara kita bukan negara main hakim sendiri. Negara kita negara hukum, jadi ketika ada yang melanggar, laporkan, bukan membunuh. Sebagai contoh, ada beberapa putusan pengadilan, hewan yang masuk ke pekarangannya, contoh, putusan pengadilan negeri Marisa, di mana terdakwa membunuh hewan tetangganya dengan cara ditombak dan dihukum penjara. Ada lagi satu contoh, putusan pengadilan negeri Selayar, di mana terdakwa membunuh 2 ekor kambing milik tetangganya yang masuk ke pekarangannya, dipidana penjara. Selain itu, sebagai contoh, putusan pengadilan negeri Painan tahun 2021 kemarin, membunuh sapi tetangga, dihukum dengan pidana penjara. Jadi, perbuatan membunuh ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, termasuk kepada hewan sekalipun. Karena apa? Karena tidak boleh main hakim sendiri. Karena kalau tindakan main hakim sendiri, besok ada hewan yang lewat di depan rumah kita, kita bunuh misalkan. Itu tidak dibenarkan secara hukum. Jadi hati-hatilah dalam bertindak, jangan main hakim sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.